di tadabbur Quran surat Al-Mu'minun yang kita mediasi dengan kitab Tafsirul Jalalain yang ditulis oleh Syekhul Imam Jalaluddin Al-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayat wa in kunna lamubtalin. Surat Nuh surat Al-Mu'min ayat 30 ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam cerita tersebut, dalam kisah tersebut, al-mazkuri yakni yang disebut min amri Nuhin, dari perkara Nabi Nuh, was-safinati dan kapal, wa ihlakil kuffari dan dibinasakannya orang-orang kafir. La ayatin, sungguh ada petunjuk-petunjuk, ada ayat. Karena ayat Allah itu kan ada yang qauliyah, ada yang apa? Kauniyah. Nah, kalau qauliyah ya ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kauniyah itu ya peristiwa alam, fenomena kehidupan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kisah Nabi Nuh dan berbagai dinamika yang menimpa Nabi Nuh dan kaumnya itu menjadi ayat-ayat kauniyah. Dilalatin, yaitu petunjuk-petunjuk ala qudratillahi ta'ala, atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunna lamubtalin. Wa in adapun, wa in walaupun, wa in kunna walaupun sesungguhnya, jadi in ini sebenarnya inna gitu ya. Makanya dijelaskan di sini kan mukhaffafatun minas saqilah. Dia in mukhaffafah. Mukhaffafah itu maksudnya apa, Mbak? Maksudnya disukun. Itu disukun kan? In disukun kan? Minas saqilah, dari in yang saqilah. Saqilah itu di tash apa Nur? Tasydid. Itu yang dimaksud saqilah. Jadi sebenarnya itu inna, cuman dibaca in. Wa ismuha, adapun isimnya inna atau in, itu dhamir sya'ni, dhamir sya'an. Kunna, ada siapa kita, itu lamubtalina, sungguh orang-orang yang diuji. Mukhtabirina, yaitu orang-orang yang diuji. Oh bukan ya, maaf ya. Lamubtalin ini apa sih? Orang yang mengambil pelajaran, ya maaf ya. Mukhtabirina yakni orang-orang yang mengambil pelajaran. Karena saya tadi ketika membaca lamubtalin itu jadi ingat bala gitu loh ya kan. Jadi seakan-akan satu akar kata dengan bala. Bala kan ujian ya. Qauma Nuhin, kepada kaumnya Nabi Nuh, biirsalihi, dengan diutusnya Nabi Nuh ilaihim kepada kaum,
wa wa'dhihi, dan nasihatnya Nabi Nuh dan dakwahnya Nabi Nuh. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran. Sehingga kalau kita baca surat Nabi Nuh itu ya, surat kisah Nabi Nuh yang diulang berkali-kali itu kan, karena salah satu kisah yang sering diulang dalam Quran itu kisah Nabi Nuh ya. Mungkin salah satu pikiran yang muncul kan begini ya. Kira-kira kalau saya hidup di zaman itu, saya itu termasuk yang mana begitu ya kan? Termasuk yang naik kapal atau yang tenggelam kan ya gitu ya. Kira-kira kalau saya hidup di zaman zaman itu dengan zaman sekarang enakan mana gitu kan ya. Kalau sekarang kan masih ada Rames 5.000, masih ada cilok, ya kan? Masih ada mie ayam. Dulu ada mie ayam enggak? Gitu kan ya. Kira-kira kalau saya hidup di zaman dahulu, pemimpinnya kayak apa ya, gitu kan? Walaupun di situ tidak diceritakan, tapi sangat mungkin ya ada pemimpin juga ya. Walaupun mungkin ya levelnya baru kepala suku, ya kan? Kepala suku. Kira-kira kalau saya hidup di zaman Nabi Nuh, ada MBG nggak? Kalau mbak-mbak ini ya pasti mikirnya kan, ya. Kira-kira kalau hidup zaman Nabi Nuh, laki-lakinya keren-keren nggak? Gitu kan. Ya Nur, nggak? Hah? Nggak ngrungokno, malah nggak mendengarkan. Jadi mikir ya. Kan itu kan walaupun kelihatannya cara berpikir yang unik, tapi kan masuk akal toh. Emang kita bisa milih mau lahir di mana, lahir kapan, kan nggak bisa milih. Ya. Kita nggak pernah bisa memilih. Setelah lahir mah, apalagi sudah balik ya, baru bisa milih. Nah, cara berpikir seperti itu atau cara kita merenung seperti itu, kan salah satu hasil yang ingin dicapai adalah agar kita bisa menjadi orang yang seimbang antara syukur dan sabar kan gitu ya. Sehingga kalau kalau apa namanya ada orang-orang yang mumet-mumet gitu. Tahu mumet gak, Nur? Mumet gak tahu? Mumet ya. Ini orang ini, orang Flores. Oh, orang Flores. Tapi namanya kayak orang itu, kayak orang mana itu Ternate, ya kan? Sangaji itu kan Ternate. Makanya Uin Ambon sih ya. Uin Ambon tuh Sangaji, Uin AM Sangaji. Sangaji itu marga ya. Kalau ada orang mumet, ya melihat Nabi Nuh ternyata mumet kita itu tidak ada apa-apanya dengan Nabi Nuh kan gitu ya. Mumet sebagai laki-laki atau mumet sebagai warga negara barangkali ya kan. Nah, itu kan kelihatannya kacau sekali ya umat Nabi Nuh kan. Kalau nggak kacau ya, kalau nggak parah ya paling ya dikasih ujiannya paling tsunami gitu loh, ya kan? Tsunami di bagian tertentu atau kayak sekarang apa itu yang lagi rame di Eropa itu? Oh, Pak. Oh, gelombang panas ini bapak-bapak ini nggak kalah update ini, ya kan? Ya. Val, ya nggak Val? Kan kamu di Val, Hatir Mundi, Nuh, Kais, huh? Camping di Limbakus. Ikutlah kali-kali camping di Limbakus ya.
Ya, paling azabnya kan paling dikasih hawa panas ya itu kan ya. Yang meninggal ribuan. Yang meninggal itu juga paling yang nggak punya rumah itu kan yang gelandangan-gelandangan di Prancis, di Jerman ya, homeless itulah. Tapi karena saking parahnya, makanya di azabnya itu langsung apa? Ditenggelamkan semuanya ya. Nah ini kan juga cara berpikir yang dalam beberapa kondisi ya, itu perlu ya, supaya apa? Supaya kita juga lebih pandai bersyukur. Lebih pandai bersyukur. Ternyata ada kondisi-kondisi yang lebih parah. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian kami tumbuhkan, kami ciptakan min ba'dihim setelah mereka qarnan, peradaban atau kauman yakni kaum akharin yang lain, yang ada pun mereka Ad, yaitu kaum Ad ya. Kemudian dihancurkan, ya Allah menciptakan manusia lagi. Ya, ya penciptaan ini kan diantaranya lewat manusia-manusia yang masih bertahan. Karena Nabi Nuh kan masih bertahan ya dengan orang-orang di kapal itu kan. Ya nanti juga otomatis kan mereka punya keturunan gitu ya. Kenapa seperti itu sih ya? Kenapa seperti itu ya? Kan kalau manusia lah. Ini contoh nih Pak Wahyudi ini ya kan. Pak Wahyudi ada orang suka beli cilok ya, nggak bayar atau ngutang lah, pasti lama kelamaan kan, udah nggak usah beli kesini kamu kan gitu ya, wajar ya. Nah, Gusti Allah kan enggak ya. Gusti Allah itu menciptakan manusia durhaka, dihancurin ya kan, dibinasakan. Allah menciptakan kehidupan baru lagi. Walaupun nanti juga durhaka lagi ya. Kalau istilah gampangnya mah, oke nggak kapok gitu loh. Ya. Apa namanya? Jadi guru contoh nih ya, jadi guru ya kan. Oh muridnya buandel ya kan. Akhirnya kan resign. Kapok lah jadi guru nggak enak. Gusti Allah kayak nggak kapok gitu ya. Durhaka sampai separah-parahnya Allah masih menciptakan kehidupan di muka bumi. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja yang pertama ya karena rahmatnya Allah. Yang kedua karena memang bumi ini diciptakan untuk manusia. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan Allah itu memang menjadikan bumi dan ya katakanlah alam semesta ini diantaranya untuk melayani dan mencukupi, memfasilitasi umat manusia. Kan kalau secara sains itu kan ya, planet bumi itu kan katanya usianya berapa? Udah berapa miliar tahun ya? Ada yang bilang 6 miliar tahun, ya 3 miliar tahun. Itu lama nggak itu? Lama. Jenengan dipimpin Pak Prabowo belum 2 tahun aja udah banyak yang ya kan? Lama sekali planet bumi ini. Bahkan di Kebumen itu kan ada ya. Tahu Kebumen nggak, Nur? Mana Kebumen? Kebumen. Di Kebumen itu ada apa sih namanya ya?
ada daerah di daerah perbukitan ya, dataran tinggi yang dipercayai dulu itu bekas lautan. Nah, coba jangan cari itulah. Ada itu di Kebumen itu. Jadi padahal dia dataran tinggi gitu loh. Kalau dataran rendah mah ya maklum ya kan. Dataran tinggi yang dipercayai jutaan tahun yang lalu itu bekas lautan. Bahkan kalau kita dengar penjelasan-penjelasan para pakar atau di sosmed itu kan dulu katanya ini kan apa namanya Kalimantan, Sumatera, Jawa itu satu daratan ya, satu daratan. Bahkan termasuk Malaysia kayaknya ya, Malaysia yang itu ya, Malaysia yang selain Kalimantan lah ya, itu juga satu daratan ya kan. Dan disebutnya itu uniknya itu apa sih? Disebutnya kan pulau Sunda besar ya kan. Makanya kayak apa namanya Bali, Lombok itu kan disebut Sunda kecil. Ya artinya apa? Artinya itu kan salah satu penjelasan-penjelasan ilmiah bahwa planet bumi itu usianya sudah sangat panjang sekali. Bahkan ada juga penemuan ya fosil manusia ya di Afrika atau di mana itu yang diyakini itu usianya sudah 1 juta tahun. Padahal Nabi Adam itu kan diyakini paling ratusan ribu tahun. Nabi Adam itu kan diyakini ya paling ya 200 ribuan tahun yang lalu lah. Berarti kan sebelum itu kemungkinan ada manusia. Emang bisa? Ya bisa aja Gusti Allah itu maha kuasa. Ya kan? Allah itu kan Al-Khallaq, maha menciptakan, Al-Mubdi, maha berkreasi. Bahkan di Al-Quran itu banyak ayat-ayat iyasya yudhibukum wa ya'ti bi khalqin akharin. Kalau Allah mau, Allah akan menghancurkan kalian dan menumbuhkan makhluk-makhluk yang baru. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah Allah yang memulai penciptakan dan mengulanginya. Makanya Nabi Adam itu kan sendiri disebutkan di Al-Quran kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kan penerus kan nggih. Khalifah itu penerus, pengganti. Artinya memang sangat mungkin sebelum Nabi Adam itu ada Nabi Adam generasi sebelumnya. Kan menurut saya kalau kita mikir kayak gini juga ada manfaatnya ya, bahwa kita itu juga akhirnya nggak usah sombong lah di planet bumi ini gitu kan ya. Allah masih punya stok banyak ya. Kita mau ibadahnya sehebat apa ya, mau sepinter apa, sekaya apa, secerdas apa. Zaman sekarang aja masih banyak lebih hebat, lebih soleh, apalagi zaman-zaman dulu. Fa'arsalna fihim, kemudian kami mengutus fihim di dalam mereka rasulan, siapa? Rasul minhum, dari mereka, yaitu Hudan, Nabi Hud. Kalau konteksnya kaum Ad ya, karena kaum Ad itu setelah Nabi Nuh. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ani'budu, agar mengabdi siapa kalian.
Allah kepada Allah. Malakum yang tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Allah. Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi polanya kan selalu seperti itu. Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan kehidupan dimanapun itu. Dan itu sebagai kasih sayang Allah. Ya, mereka dikasih alam, dikasih planet yang nyaman dengan berbagai fasilitasnya. Manusia diciptakan dengan ahsani taqwim. Tapi tidak hanya berhenti di situ, Allah juga masih membekali ya manusia ini dengan selalu mengutus rasul, kan gitu ya. Jadi nggak kapok juga ya kan. Walaupun rasulnya pada dihianatin, pada ditentang, bahkan banyak yang dibunuh, ya kan? Nabi-nabi banyak yang dibunuh. Allah itu saking rahmatnya, saking baiknya kepada umat manusia ini ya, membangkang lagi, diutus rasul lagi. Sehingga rasul dan dakwah itu ya memang bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kalau kita sendiri, walaupun sudah nggak ada rasul ya, sudah nggak ada rasul, tapi kan ada para nabi, al ulama warasatul anbiya. Jadi kenapa Allah selalu mengutus rasul? Karena rasul itu bagian tidak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Manusia itu pasti selalu butuh pemimpin, butuh pembimbing spiritual, butuh rujukan, butuh role model. Ya. Sehingga kita yang sebagai Nabi umat Muhammad ini, ketika sudah tidak ada Rasul, ya Allah menggantinya dengan al-ulama warasatul anbiya. Ya kan? Dan alhamdulillah sekali lagi kita melihat ya di Indonesia ini ulama banyak sekali ya kan. Ulama banyak sekali. Dan banyak yang bagus-bagus lah. Sehingga kalau di tahun 2026 kita hidup di zaman sekarang kok jauh dari agama ya salah sendiri kan gitu kan. Ulama sudah banyak. Pengajian banyak. Ya. Masjid banyak. Nah, kalau kita sampai error masih jauh dari agama berarti ya jangan-jangan nanti hisapnya jauh lebih berat. Itu barangkali jamaah sekalian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi bahan perenungan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim.